Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat kecukupan, kesehatan, kesempatan, keamanan, dan yang paling mahal nikmat berupa keimanan serta keistiqomahan untuk berbuat kebaikan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, nikmat-nikmat ini dengan kita terus-menerus mensyukurinya, maka menjadi wasilah agar Allah terus-menerus menambah nikmat tersebut kepada kita hingga nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita serta seluruh anak keturunan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian dari umat yang diakui oleh Rasulullah, sehingga dengan pengakuan tersebut menjadi wasilah bagi kita untuk memperoleh syafaat dari Rasulullah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari yang cukup dingin Masya Allah. Niki saya duduk sambil merapatkan kedua kaki karena dingin. Maka nanti Bapak Ibu nek mau sedikit hangat mungkin duduknya ampun mencar-mencar saling so. Alhamdulillah di pagi hari yang dingin ini tidak mengurangi semangat kita untuk belajar, untuk hadir di majelis ilmu, dan semoga ini menjadi wasilah keberkahan bagi hidup kita semua. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita sebelumnya di sini saya insya Allah menggantikan Ustadz Ihsan kalian Ustadz Acip yang kebetulan boten saged hadir karena suatu lain hal Pokok insya Allah nek boten saged rawuh paling dekat Ustadz Nasir ini Ustadz Banjel. Kita akan melanjutkan kajian kita di surat Al-Balad. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad
laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadaynahu an-najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dzi masghabah. Di pertemuan yang lalu Bapak Ibu sekalian, kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, au it'amun fi yaumin dzi masghubah. Jadi amal berikutnya yang merupakan amal yang kemarin sangat tinggi balasannya dan sangat-sangat berat untuk mengamalkannya, diibaratkan seperti mendaki jalan yang terjal, jalan yang tinggi adalah memberi makan pada hari terjadinya kelaparan, atau pada hari yang penuh dengan kesulitan. Dan kemarin Bapak Ibu sekalian kita sudah membahas bahwasanya hari yang penuh dengan kesulitan itu terjadi karena dua hal. Pertama karena tidak ada yang dimakan. Yang kedua adalah karena sedikitnya penghasilan, sedikitnya kemampuan untuk membeli sesuatu untuk dimakan. Kemarin kita sudah memberi contoh masing-masing dari dua keadaan ini, dan kemudian satu contoh lagi Bapak Ibu sekalian, bagaimana qillatul hasil, orang yang sedikit penghasilannya, sedikit kemampuannya, tetapi mereka Bapak Ibu sekalian masih memiliki kemauan yang keras untuk memberi makan orang lain. Bahkan kisah ini Bapak Ibu sekalian, beberapa ulama ahli tafsir menyebutkan bahwasanya kisah yang akan kita sebutkan nanti adalah kisah yang mendasari turunnya ayat Al-Quran pada surat Al-Insan. Kisah ini Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan menantunya Rasulullah yang bernama sinten? Ali bin Abi Thalib. Karena kalau kita membahas menantu Rasul yang kurang dari segi finansial, tentu ini adalah sinten? Ali bin Abi Thalib. Sedangkan menantu Rasul yang lain, ini sifatnya bertolak belakang Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasul niku punya dua menantu. Yang pertama sinten? Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan ini terkenal dengan orang yang sangat-sangat kaya raya, yang sudah kita bahas juga kisahnya kemarin. Maka hari ini kita akan membahas tentang menantu Rasul yang berikutnya, yaitu sinten? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Dikisahkan Bapak Ibu sekalian, suatu waktu anak beliau, anaknya Ali bin Abi Thalib ataupun cucu Rasulullah, Hasan dan Husain, niku menderita sakit yang susah untuk sembuhnya. Maka kemudian Rasulullah dan para sahabat niku mengatakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, ya Abul Hasan, lau nadzarta ala waladika, mbok coba wahai Ali, kamu bernazar untuk anakmu. Dan nazar ini diperbolehkan Bapak Ibu sekalian, tetapi sesuatu yang dinazarkan dalam hukum Islam maka ia menjadi wajib. Misalnya pripun, saya bernazar kalau saya lulus kuliah saya akan sedekah, maka sedekah yang tadinya sunnah Bapak Ibu sekalian berubah hukumnya menjadi wajib. Saya bernazar kalau nanti anak saya menikah saya akan menyembelih kambing, maka menyembelih kambing yang tadinya hukumnya itu sunnah, dikarenakan nazar berubah menjadi wajib. Maka kemudian di sini Rasul mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, coba kamu bernazar untuk anakmu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, sahabat Ali bernazar, insyafahumullahu ta'ala ayyasumu thalathata ayyamin. Kalau Hasan dan Husain ini sembuh, maka kami akan berpuasa selama 3 hari. Puasa Bapak Ibu sekalian selain Ramadan
itu hukumnya sunnah. Tetapi ketika sudah dinazarkan, seketika ia berubah menjadi wajib. Ternyata Bapak Ibu sekalian, setelah beliau bernazar, sembuhlah Hasan dan Husain. Sembuhlah Hasan dan Husain. Fasufiya wa ma ma'ahum syai'. Nah, ternyata ketika Hasan dan Husain ini sembuh, begitu keluarga Ali bin Abi Thalib ingin berpuasa Bapak Ibu sekalian, ternyata mereka tidak punya apa-apa. Tidak memiliki bahan makanan untuk mereka jadikan bekal berpuasa, baik untuk sahur maupun untuk berbuka. Maka akhirnya fastaqrada Aliyun min Syam'un al-Khabari salah satu asu'in min syairin. Akhirnya sahabat Ali bin Abi Thalib Bapak Ibu sekalian istaqrada, meminjam kepada orang Yahudi 3 sok gandum. 3 sok gandum. Rencana beliau adalah setiap 1 sok niku dipakai untuk makan 1 hari. Maka kemudian fatahinat Fatimatu sa'an wa ikhtabazat 5 aqrasin ala adadihim. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, di hari pertama mereka berpuasa, Ibunda Siti Fatimah istrinya Ali bin Abi Thalib ataupun anaknya Rasulullah niku mentahin. Tahin niku nek bahasa kita nyelep ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apa niku? Pokoknya yang tadinya masih kasar dihaluskan menjadi tepung. Nah, niku namanya tahin. Nah, tepung tadi Bapak sekalian baru dijadikan roti untuk dimakan. Maka 1 sok niki oleh Ibunda Fatimah dijadikan tepung, lalu dibuat roti, dibagi menjadi 5 bagian. 1 untuk Fatimah, 1 untuk suaminya Ali bin Abi Thalib, 2 untuk anaknya Hasan dan Husain, yang terakhir untuk 1 hamba sahaya atau untuk 1 pembantu mereka. Pas 5. Nah, Bapak Ibu sekalian, tatkala sudah menjelang datangnya waktu berbuka, ternyata datang seorang sa'il. Orang sa'il niku orang yang membutuhkan bantuan. Faqala assalamualaikum ahla baiti Muhammad. Assalamualaikum wahai keluarga Nabi Muhammad. Miskinun min masakinil muslimin at'imuni at'amakumullah min mawaidil jannah. Ternyata yang datang adalah seseorang yang miskin. Maka dia mengatakan, saya adalah salah seorang miskin di antara orang-orang miskinnya kaum muslimin. Maka tolong wahai keluarga Muhammad, berilah saya makan. Semoga Allah memberi kalian makanan dari hidangan surga. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, fa'atharuhu, Fatimah serta Ali tadi, mereka lebih mendahulukan orang miskin tadi. Akhirnya kelima-5 roti tadi Bapak sekalian yang sudah disiapkan untuk berbuka, diberikan kepada orang miskin tadi untuk dimakan bersama keluarganya. Wabatu walam yadzuqu illal ma'a. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, keluarga sahabat Ali tadi, mereka batu niku menginap ataupun bermalam, sedangkan mereka hanya meminum air putih. Hanya meminum air putih. Lalu datang hari berikutnya Bapak sekalian, puasa di hari kedua. Sama Ibunda Fatimah membuat roti dari 1 sok lainnya. Lalu datanglah orang yatim, datanglah anak yatim meminta untuk diberi makan, maka 1 sok niku diberikan juga kepada anak yatim. Hari ketiga Bapak Ibu sekalian, tinggal 1 sok terakhir, tinggal gandum terakhir, dibuat juga menjadi roti, ingin dipakai untuk berbuka. Kemudian datang seorang tawanan muslimin, tidak punya apa-apa, meminta makanan juga kepada keluarga Ali bin Abi Thalib.
lalu mereka memberikan, nggih. Maka akhirnya Bapak Ibu sekalian, selama 3 hari keluarga sahabat Ali bin Abi Thalib, nggih, tidak makan makanan pokok. Mereka hanya minum air ataupun yang ringan-ringan, nggih, bukan makanan yang menguatkan tubuh mereka, nggih. Maka Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, sebelum kita ke sana, nggih, kita tadi sudah membahas bahwasanya Rasulullah niku memiliki 2 menantu. Satunya kaya raya, satunya napa? Kehidupannya napa? Susah bahkan berat. Tetapi yang unik Bapak Ibu sekalian, para ahli sejarah mengatakan tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwasanya napa? Ali bin Abi Thalib yang tadi miskin kehidupannya iri terhadap Utsman bin Affan yang kaya raya. Dan sebaliknya Bapak Ibu sekalian, tidak ada juga satu riwayat pun yang menyebutkan bahwasanya sahabat Utsman yang kaya tadi, nggih, merasa lebih baik dibandingkan sahabat Ali yang miskin tadi, nggih. Dan tidak ada satupun juga Bapak Ibu sekalian riwayat yang menyebutkan Rasulullah membanding-bandingkan 2 menantunya yang sifatnya bertolak belakang, nggih. Kan nek manusia pada umumnya biasanya nek punya menantu sing dilem-lem sing yang bagaimana, Pak? Pasti ya iki lho mantuku sing sugih. Mbok kowe iki kaya tapi maka ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu sekalian untuk mengambil bagaimana napa uswah hasanah, nggih. Karena Allah berfirman, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sesungguhnya pada akhlak Rasulullah terdapat contoh yang baik. Maka di sini kita melihat Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menantunya napa? Yang satu kaya, yang satu miskin. Tetapi Rasul tidak pernah membanding-bandingkan mereka. Tidak pernah mengatakan kepada Ali, wahai Ali, mbok kamu kayak Utsman, kaya. Tidak pernah Bapak sekalian. Maka ini nopo pelajaran bagi kita seandainya nanti, nggih, nek kita punya menantu yang mungkin berbeda, nggih, mungkin nek Bapak Ibu ditanya mau menantu yang seperti apa, nggih, jawabnya pasti sepakat, nggih, yang kaya ya, soleh dan seterusnya, nggih. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana takdir akan berjalan. Nggih, kita kembali ke kisah tadi Bapak Ibu sekalian. Maka setelah 3 hari tadi, nggih, setelah 3 hari mereka berpuasa, Ali bin Abi Thalib niku nggih selayaknya napa bapak nggih membawa Hasan dan Husain kepada Rasulullah, membawa cucu-cucunya kepada sinten simbahnya, nggih. Maka kemudian falamma absarahum wa hum yarta'ishuna kal firahi min syaddatil ju', nggih. Rasulullah Bapak Ibu sekalian niku kaget sekaget-kagetnya ketika melihat mereka, nggih, melihat cucunya beliau Hasan dan Husain yarta'ishuna menggigil kal firah. Firah niku nek bahasa kita anak burung yang baru lahir, nggih. Jangan nek tahu anak burung, nggih, bulunya belum kuat, nah itu menggigil seperti niku. Kenapa? Karena min syiddatil ju', karena rasa lapar yang mereka rasakan. Maka Rasulullah beliau bersabda, ma asyadda ma yasu'uni ma arabikum. Okay. Rasulullah Bapak Ibu sekalian selayaknya manusia yang normal, okay, simbah nek lihat cucunya susah mesti hatinya sakit. Maka Rasul juga sama. Beliau berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ma asyadda ma yasu'uni, sesungguhnya keadaan kalian itu membuatku merasa sakit dan sedih. Maka kemudian Rasul ketika melihat ini tadi, wah, nek cucuku seperti ini, sekarang bagaimana dengan anakku Fatimah? Maka faqama wantalaqa ma'ahum fara'a Fatimah. Rasulullah berdiri dan bergegas pergi menuju ke rumahnya Fatimah.
Dan di sana Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mendapati Ibunda Fatimah dalam kondisi yang sama, sedang di mihrab, nggih, duduk dalam kondisi yang lemas, dan kemudian apa? Disebutkan wa gharat ainaha. Gharat niku matanya cekung, nggih. Cekung karena apa? Karena lapar dan tidak bisa tidur. Nggih. Fasa'ahu dzalik. Maka pemandangan ini Bapak Ibu sekalian membuat hati Rasulullah apa? Sedih. Tetapi tidak lama kemudian turunlah malaikat Jibril alaihi salam. Fanazala Jibril alaihi salam wa qala khudha ya Muhammad hannakallahu fi ahli baitik fa aqra'aha surah. Maka Jibril alaihi salam Bapak Ibu sekalian menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ambillah ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas Jibril Bapak Ibu sekalian membaca surat yang terdapat di dalam surat Al-Ihsan, nggih, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka, nggih, dan mereka memberikan makanan yang paling mereka sukai, makanan yang paling berharga bagi mereka. Karena tadi kita sebutkan setelah satu sok diberikan tidak ada sok yang berikutnya. Setelah roti ini diberikan tidak ada lagi roti yang lain. Maka ini adalah roti yang sangat berharga bagi mereka. Tetapi mereka tetap memberikan makan kepada orang-orang miskin dan orang yang membutuhkan. Lalu ketika ditanya Bapak Ibu sekalian, mereka menjawab, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makanan ini kepadamu atau kepada orang-orang yang membutuhkan tadi, la nuridu minkum jazaa'a, kami tidak mengharapkan dari kalian itu balasan ataupun syukur, ucapan terima kasih. Kenapa? Karena nut'imukum liwajhillah, kami memberi kalian makan hanyalah untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Maka dari ayat ini Bapak Ibu sekalian kita belajar, kadang kita memberi orang lain, nggih, dibalas tidak dengan kebaikan yang sama, nggih. Kadang kita berbuat kebaikan kepada tangga, kepada saudara, dibalas dengan hal yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, hati kita sedang diuji. Kita memberi untuk mengharap ridhonya Allah, atau kita memberi untuk mengharapkan terima kasih serta ucapan-ucapan pujian, pengagungan dan lainnya dari sesama makhluk. Maka ingatlah Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesekalipun nggih, mari kita mengusahakan setiap yang kita berikan kepada orang lain, haraplah kita mengharapkan balasannya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berharap kepada makhluk, yang ada hanyalah kekecewaan, yang ada hanyalah kesedihan. Karena ternyata nggih, mungkin orang yang kita berikan kebaikan tidak membalas seperti yang kita inginkan. Tetapi kalau Allah yang membalas, maka balasannya pasti kebaikan. Sehingga di ayat berikutnya, nggih, Allah berfirman, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Maka dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran tadi, berupa surga serta pakaian dari sutra. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa belajar bahwasanya tadi it'amun fi yaumin dzi masghabah, memberi makan dalam keadaan yang berat, itu adalah amalan yang mungkin tidak ringan untuk mengerjakannya. Tapi hendaklah masing-masing kita menyadari bahwasanya balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah balasan yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah.
kepada anak yatim yang ada hubungan kekerabatan ataupun kepada orang miskin yang sangat fakir. Nggih. Ayat berikutnya ini Bapak Ibu sekalian sedang membahas kepada siapa sedekah atau memberi makan tadi diutamakan. Jadi kalau kita membahas tingkatannya Bapak Ibu sekalian, yang pertama, memberi makan secara mutlak itu adalah amal soleh yang balasannya luar biasa. Kemudian memberi makan pada saat kondisi yang sulit itu memiliki kemuliaan setingkat di atas memberi makan secara mutlak. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, memberi makan di saat yang sulit dan berat tadi jika diberikan kepada orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini, maka dia akan naik lagi satu tingkatannya, karena pahala yang didapatkan juga berbeda dan berlipat-lipat. Maka yang pertama adalah yatiman dza makrobah. Kepada siapa memberi makan ini dianjurkan dan diutamakan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah kepada yatiman dza makrobah, kepada anak-anak yatim. Siapa anak yatim itu? Anak yatim Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kita ketahui bersama, adalah anak-anak yang tidak memiliki ayah. Dan ayat ini Bapak Ibu sekalian mengkhususkan anak yatim dikarenakan ayah normalnya atau biasanya adalah tumpuan dalam mencari nafkah. Maka seorang anak yang ditinggalkan oleh ayahnya biasanya kondisi ekonominya mungkin berat dan sulit. Niki biasanya, karena terkadang juga ada Bapak Ibu sekalian ibu yang penghasilannya melebihi ayah. Ibunda Khadijah niku seorang istri, seorang ibu, tapi penghasilannya dibandingkan dengan Rasulullah tentu berkali-kali lipat lebih banyak Ibunda Khadijah, karena beliau adalah seorang saudagar. Tetapi umumnya Bapak Ibu sekalian, umumnya seorang ayah adalah tumpuan dalam mencari nafkah, sehingga di sini yang disebutkan adalah yatiman, anak yang yatim, yang kehilangan sinten, yang kehilangan ayahnya. Kemudian yang berikutnya kalimat dza makrobah. Dza makrobah di sini Bapak Ibu sekalian, para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Pendapat yang pertama yang ini diambil oleh di dalam terjemahan di dalam terjemahan Quran bahasa Indonesia adalah anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan. Anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan, maka ini pahalanya 2 kali lipat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innas shadaqata 'alal qaribi shadaqatun wasilatun wa 'alal ba'idi shadaqatun faqat. Sesungguhnya sedekah yang engkau berikan kepada kerabatmu, kepada saudaramu, maka nilainya adalah shadaqatun wasilatun. Dia pertama Bapak Ibu sekalian memiliki nilai sedekah, yang kedua dia memiliki nilai silaturahim. Sedangkan sedekah yang kita berikan kepada orang yang tidak memiliki hubungan persaudaraan dengan kita, maka nilainya hanyalah sedekah saja. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian kita bisa memahami kenapa kok dikhususkan anak-anak yatim yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Mungkin anak kakak kita, anak paman kita, anak bibi kita, dan seterusnya. Karena yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan pahala karena ini anak yatim, maka bernilai sedekah. Yang kedua,
kita memberikan kepadanya karena ia adalah kerabat kita, sehingga apa? Mendapatkan dua keutamaan sekaligus. Pertama, pahala memberi makan, yang kedua pahala apa? Menyambung tali silaturahim atau menyambung tali persaudaraan, yang mana ini jelas di antara apa? Ganjarannya atau keutamaannya adalah dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu. Kemudian pendapat yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, pendapat yang berikutnya kalimat dza makrobah, maka maksudnya adalah sebentar. Wakila yadkhulu fihi al-qurbu bil jiwari. Jadi makrobah yang berikutnya adalah dari kata korib atau dekat. Maka yang dimaksud adalah dekat dari sisi nopo al-jiwar, bertetangga. Maka tafsiran yang berikutnya, tadi yang pertama adalah anak-anak yatim yang punya hubungan kekerabatan. Maka yang kedua adalah anak-anak yatim yang memiliki hubungan sebagai tetangga, al-jiwar. Mengapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Karena yang pertama, ketika kita membantu anak yatim yang merupakan tetangga kita, kita juga mendapatkan dua keutamaan sekaligus. Yang pertama adalah keutamaan ataupun pahala dari infak yang kita berikan, dari sedekah yang kita berikan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan pahala dari berbuat baik kepada tetangga kita. Karena Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Di dalam hadis yang lain juga Bapak Ibu sekalian, Rasul bersabda, "Laisal mu'minu," bukanlah sifat seorang mukmin, bukanlah sifat seorang mukmin yang baik, alladzi yashba, yang dia kenyang, wal jaruhu bijambi ja'i'un ala janbihi, sedangkan tetangganya yang ada di sekitarnya merasakan kelaparan. Kita ulang kembali hadisnya tadi, laisal mu'minu, bukanlah seorang mukmin yang ia merasakan kenyang, merasakan kecukupan, sedangkan tetangga di sekitarnya merasakan kelaparan, merasakan kekurangan. Maka Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita belajar untuk berusaha memperhatikan tetangga kita dengan kemampuan yang kita miliki, sejauh mana kita mampunya. Kalau sedang sulit, maka kita membantu dengan kemampuan yang kita miliki. Kenapa Bapak sekalian? Karena adalah ciri-ciri khas seorang mukmin. Kemudian yang berikutnya adalah au miskinan dza matrobah, atau sebelum ke ayat yang berikutnya, pada ayat tadi Bapak sekalian, ketika kita membahas yatiman dza makrobah, anak-anak miskin yang pertama memiliki hubungan kerabat, yang kedua anak miskin yang menjadi tetangga kita. Ada hadis yang sangat baik dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan rumah di sini Bapak Ibu sekalian bisa kita kiaskan ke lingkup yang lebih luas, bisa RT, RW, desa. Maka
Seakan-akan di sini napa Rasul mengatakan nggih, sebaik-baik desa, sebaik-baik daerah, sebaik-baik tempat nggih, adalah tempat yang di sana ada anak-anak yatim yang dimuliakan oleh orang-orang yang ada di sana. Wa syarru baitin muslimin, dan seburuk-buruk rumah ataupun seburuk-buruk tempat adalah baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi, tempat di mana di sana ada anak-anak yatim yang diperlakukan dengan buruk. Sehingga Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita memperlakukan anak-anak yatim di sekitar kita, itu ternyata secara tidak langsung bisa menjadikan tolok ukur tempat kita ini tempat yang baik atau tempat yang buruk. Kemudian Allah berfirman berikutnya, au miskinan dza matrobah, atau kepada orang-orang miskin yang nek di dalam terjemah Al-Quran bahasa Indonesia yang sangat fakir. Tetapi ahli tafsir mengatakan ada kalimat dza matrobatin. Matrobah niku Bapak Ibu sekalian, kalau kita artikan ke dalam bahasa Arab atau ke dalam terjemah bahasa Indonesia, itu artinya bukan sangat miskin. Dza matrobah artinya adalah turab, tanah, debu. Nah, maka di sini orang miskin yang tidak memiliki apapun kecuali hanya tanah ataupun debu. Nah, maka ini Bapak Ibu sekalian dikiaskan dengan apa? Keadaan seorang yang miskinnya apa? Sangat-sangat miskin. Ya. Tetapi dari ayat ini juga Bapak Ibu sekalian, Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan ketika Allah berfirman dza matrobah, yang memiliki apa? Tanah tadi, ini menandakan bahwasanya orang miskin Bapak Ibu sekalian masih memiliki sesuatu. Maka artinya ini lebih mending dibandingkan orang fakir. Bahkan di dalam ayat disebutkan surat Al-Kahfi, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Adapun kapal ini, maka ini adalah miliknya orang-orang miskin yang bekerja di lautan. Artinya Bapak sekalian, orang yang miskin tadi masih memiliki kapal, masih punya sesuatu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, jika orang yang miskin saja dianjurkan dengan sangat untuk diberi makan, maka orang yang fakir, orang yang fakir itu bawahnya orang miskin ini lebih ditekankan lagi, lebih dianjurkan lagi Bapak Ibu sekalian untuk diberikan bantuan. Dan membantu orang-orang miskin Bapak Ibu sekalian adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa ahsibuhu qala wa kal qa'imil ladzi la yaftur wa kas-sha'imil ladzi la yuftir. Niki hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Rasulullah bersabda, as-sa'i 'alal armalah, orang yang berusaha untuk membantu armalah. Armalah niku adalah para janda, wal miskin atau orang-orang miskin. Maka kedudukan orang tadi Bapak Ibu sekalian kal mujahid fi sabilillah, seakan-akan ia seperti orang yang sedang berjihad, sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, dan saya rasa Rasul juga melanjutkan sabdanya dengan kalimat wakal qaimil ladzi la yaftur, atau seperti keadaan orang yang sholat malam tanpa merasakan kelelahan. Wa kas-shaimil ladzi la yuftir,
atau seperti keadaan orang yang berpuasa yang tidak berbuka sama sekali. Maka Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membantu tadi nggih para janda ataupun orang-orang miskin adalah suatu amalan yang sangat luar biasa, pahalanya begitu besar nggih. Maka mari nopo kita nggih berusaha untuk melaziminya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan berikutnya Bapak Ibu sekalian, orang-orang miskin ini nggih adalah orang-orang yang ternyata diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Maka dikisahkan dari sahabat Sa'id bin Abi Waqqas, suatu ketika Rasulullah nggih itu sedang duduk-duduk bersama orang-orang miskin. Nggih. Bersama dengan orang-orang miskin. Dan ini termasuk akhlaknya Rasul. Beliau tidak malu untuk duduk bersama orang-orang yang mungkin dari segi kasta, dari segi tingkatan ekonomi di masyarakat yang kalangan ke bawah. Rasul tidak malu. Lantas Bapak sekalian, datanglah orang-orang musyrik yang kaya raya menemui Rasul. Lalu orang-orang kafir tadi Bapak sekalian mengatakan kepada Rasulullah, utrud haula la yajtara'una alaina. Wahai Muhammad, kalau kamu ingin ngomong sama kita, tolong itu orang-orang miskin itu diusir dulu. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, orang yang merasa kaya, tinggi, sampai tidak mau duduk bersama dengan orang-orang yang bawah tadi, ini termasuk sifat orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian Allah menegur mereka dengan menggunakan ayat wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghudwi wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wahai Muhammad, janganlah engkau mengusir orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baik di pagi hari maupun di sore hari, meskipun mereka adalah orang-orang yang dari kelas bawah. Kemudian Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan lainnya Rasulullah juga berdoa dengan doa yang berbunyi Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakina yaumal qiyamah. Bahkan Rasul juga berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan sederhana. Nah, ini harus difahami Bapak sekalian, miskin dengan fakir itu berbeda. Karena Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Fakir itu tidak punya apapun Bapak sekalian. Tetapi miskin adalah bahasa gampangnya sederhana dan berkecukupan. Wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Dan kumpulkanlah aku ya Allah bersama dengan golongan orang-orang miskin pada hari kiamat. Maka Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita mungkin tidak mau hidup miskin dan tidak mau meninggal dalam keadaan miskin, yang paling minimal Bapak Ibu sekalian, kita harus berdoa supaya apa? Dibangkitkan dalam keadaan berkumpul dengan orang-orang miskin. Mengapa? Karena ini juga adalah permohonan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibunda Aisyah ini bertanya kepada Rasulullah. Faqalat Aisyah, lima ya Rasulullah. Kenapa wahai Rasul kok kamu tuh jenengan pengen dibangkitkan bersama dengan golongan orang-orang miskin? Kok tidak bersama golongan orang-orang kaya, orang-orang yang tinggi dan lain sebagainya? Maka Rasul menjawab Bapak sekalian, innahum yadkhulunal jannah qoblal aghniya bi arba'ina kharifan ya Aisyah.
wahai Aisyah, saya ingin dibangkitkan bersama orang-orang miskin tadi karena mereka memasuki surga Bapak Ibu sekalian qoblal aghnia, sebelum orang-orang yang kaya, bi arba'ina kharifan, mendahulunya sejauh 40 tahun lamanya. Kenapa Bapak sekalian? Karena orang miskin hisabnya cepat, sedangkan orang kaya meskipun nanti juga akan masuk ke surga, hisabnya tidak secepat dengan orang-orang yang miskin. Perumpamaan mudahnya niki permisalan mawon. Saya dengan misalnya dengan Pak Heni misalnya saya kali Pak Heni berdua nopo belanja bulanan teng pundi Pak? Enggal enggal nopo luwes Pak sing murah. Teng Enggal misalnya teng Enggal Pak Heni belanja 1 troli kula belanja garam kalih mie instan. Nah, di kasir Bapak sekalian yang cepat keluar saya atau Pak Heni? Saya jelas teng kasir mau titit, nah pun Pak Heni titit, nah 1 troli banyak. Nah ini permisalan Bapak sekalian, orang-orang kaya nanti juga akan masuk surga, tetapi nopo? Karena setiap kekayaan tadi akan dihisab oleh Allah, sehingga mungkin perhitungannya lebih lama dibandingkan sinten orang-orang miskin. Maka Bapak sekalian, mari kita berdoa bukan untuk hidup miskin ataupun mati miskin, tapi nopo? Dibangkitkan bersama dengan orang-orang miskin. Dan di antara ikhtiarnya agar kita dibangkitkan dengan orang-orang miskin adalah kita mencintai orang-orang miskin dan tidak malu untuk duduk bersama orang-orang miskin. Sebagaimana kita teruskan hadis tadi. Maka setelah tadi Rasul mengabarkan kepada Aisyah bahwasanya orang-orang miskin tadi mendahului orang kaya 40 tahun, Rasul mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, la taruddil miskina walau bisyakki tamrah. Wahai Aisyah, janganlah kamu menolak orang miskin meskipun kamu hanya mampu memberi 1 butir kurma. Jangan ditolak. Ya Aisyah, ahbil masakina wa qarribihim. Cintailah orang-orang miskin dan dekat-dekatlah dengan mereka. Yuqarribukallahu yaumal qiyamah. Niscaya Allah akan dekat denganmu di hari kiamat. Akhrajahu Tirmidzi fi sunani. Hadis sinten riwayatnya dari Imam Tirmidzi. Pesan yang terakhir tadi Bapak Ibu sekalian, cintailah orang miskin dan dekatlah dengan mereka, atau apa? Tidak malu untuk duduk dengan mereka, agar apa? Yuqarribukallahu yaumal qiyamah, agar Allah juga mau untuk dekat denganmu pada hari kiamat. Maka Bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, normalnya manusia, umumnya manusia mungkin nopo merasa sedikit gengsi kalau duduk bersama orang-orang miskin. Nek bahasa kasarnya nopo? Bahasa kasar pun takut ketularan miskin. Ngoten. Tapi ternyata hadis ini menyebutkan bahwasanya dengan kita mencintai orang miskin dan dekat dengan orang miskin, ternyata menjadi wasilah untuk apa Bapak sekalian? Allah dekat dengan kita pada hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi adalah tafsiran dari yatiman dza makrobah au miskinan dza matrobah. Dan ayat yang berikutnya insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini karena sudah terang, maka kita cukupan dulu. Jika ada kekurangan Bapak Ibu sekalian dari yang kita sampaikan, maka datangnya dari saya pribadi dan karena kekurangan saya pribadi. Jika ada kebaikan, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, melunakkan hati kita, memudahkan kita Bapak Ibu sekalian untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, dekat dengan orang-orang yang lemah, sehingga mereka nanti
dengan izin Allah Bapak sekalian akan menjadi penolong kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.